Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, dua pertanyaan tentang memandikan jenazah. Nah, yang pertama ada pertanyaannya, siapa saja orang yang berhak memandikan jenazah? Nah, orang yang berhak memandikan jenazah, hukum wajibnya memandikan jenazah seorang muslim telah disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Tetapi ada beberapa situasi di mana jenazah diperbolehkan untuk tidak dimandikan, semisal ia meninggal syahid di medan perang. Selain itu, ketika hendak memandikan jenazah tidak didapati air sama sekali, tidak menemukan air, atau seorang laki-laki yang meninggal di tengah-tengah masyarakat yang seluruhnya yaitu kaum perempuan atau kaum hawa, demikian juga sebaliknya, maka untuk kondisi selain syahid, jenazah boleh ditayamumkan saja. Hal yang perlu diperhatikan dalam perkara memandikan jenazah adalah terkait dengan ketentuan siapa saja orang-orang yang berhak atau diperbolehkan dalam memandikannya. Ketentuan yang paling pokok dalam urusan itu sudah jelas bahwa orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah orang yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik untuk memandikan jenazah. Tapi misal, adakah orang selain mereka yang diperbolehkan? Jadi siapa saja sih orang yang berhak memandikan jenazah? Nah, yang pertama, suami memandikan istrinya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menemuiku sepulang dari mengurus jenazah di tanah Baqi. Nah, saat itu aku merasa pusing. Lalu aku berkata, wa ra'sah. Ungkapan rasa sakit. Maka Rasulullah SAW bersabda, Apa yang kamu keluhkan jika engkau meninggal dunia sebelumku, niscaya aku akan memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkanmu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dan yang lainnya. Nah, dalam riwayat hadis ini, maka berdasarkan keterangan hadis ini tersebut, seorang suami diperbolehkan untuk memandikan istrinya. Kemudian yang kedua, istri memandikan suaminya. Sebagaimana seorang suami diperbolehkan memandikan jenazah istrinya, maka demikian halnya dengan seorang istri juga diperbolehkan untuk memandikan jenazah suaminya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, seandainya aku tahu apa yang terjadi kemudian, maka tidak akan memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya. Hadis riwayat Daud. Kemudian yang ketiga, bapak memandikan anaknya. Jika tidak ada seorang wanita yang bisa mengurus jenazah, atau karena orang yang memiliki pengalaman dan ilmu dalam mengurus jenazah sangat jarang, maka tidak ada halangan bagi seorang bapak memandikan anak perempuannya, karena ia merupakan mahram bagi anak perempuannya. Telah diriwayatkan bahwa sebagai para ulama zaman dahulu, mereka melakukan hal yang demikian. Dari Abu Hashim rahimahullah, ia berkata, Abu Kilabah telah memandikan anak perempuannya. Demikian pula pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Al-Auza', Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat, perempuan asing diperbolehkan memandikan jenazah anak kecil laki-laki. Telah diriwayatkan bahwa Hasan radhiyallahu anhu berkata, tidak apa-apa wanita memandikan anak kecil jika ia masih disapih dan dengan dilapisi sesuatu. Mungkin itu 4 tadi 4 orang yang berhak memandikan jenazah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentang sebutkan persiapan-persiapan sebelum memandikan jenazah. Apa saja persiapannya? Yaitu, pertama, sebaiknya dibuatkan kamar mandi dari kain dan sejenisnya yang dapat menutupi sekelilingnya dan bagian atasnya. Hikmahnya adalah agar jenazah tidak terlihat bebas dari luar ataupun dari atas, terutama yang menyangkut rahasia atau aib pada jasad jenazah. Kemudian yang kedua, mempersiapkan segala peralatan mandi yang diperlukan seperti daun bidara kalau ada atau diperlukan, sabun, sampo,
tong air ya, beberapa timba besar atau kecil, gayung, selang air, kemudian bangku atau sejenisnya, kipas, handuk, sarung tangan, masker, jarit, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengisi tong atau bak besar dengan air dan menempatkannya di tempat agak tinggi yang sekiranya dapat terhindar dari percikan benda najis atau yang menjadikannya mustakmal. Cara yang lebih aman adalah melengkapinya dengan keran dan selang air. Kemudian yang keempat, air yang akan dipersiapkan sebaiknya air dingin, bukan air hangat atau air panas. Karena air hangat atau panas akan mempercepat pembusukan jenazah, dan disunahkan lagi menggunakan air asin asli, yaitu air laut ya, bukan air tawar yang campuri garam, karena bermanfaat dapat menghambat pembusukan. Kemudian yang kelima, sebaiknya diletakkan bakaran kayu wangi atau kayu dupa, gaharu, cendana atau hiyo, atau disemprot dengan bayu fresh dan wewangian, baik di dalam kamar mandi maupun di dekatnya. Tujuannya adalah untuk mengusir dan menghilangkan bau tidak enak yang keluar dari tubuh jenazah. Kemudian yang keenam, orang-orang yang boleh berada di dalam tempat pemandian jenazah tersebut adalah orang yang bertugas memandikan, tamodin, pembantunya, walinya, dan anggota keluarga, putra atau putri, kakak atau adiknya yang diperlukan. Sedangkan orang lain yang tidak berkepentingan, makruh hukumnya ikut memandikan jenazah. Kemudian yang terakhir yaitu petugas bersiap memandikan sambil mengenakan sarung tangan, masker, dan baju plastik bila perlu. Sebaiknya menyiapkan sarung tangan minimal 2 macam, 1 lembar digunakan untuk membersihkan bagian kemaluan dan dubur, dan 1 lembar berikutnya untuk membasuh seluruh tubuh. Mungkin itu jawaban dari saya tentang memandikan jenazah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.